Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama-tama, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan nikmat-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini disebut dengan Sayyidul Ayyam, hari yang paling baik di antara hari-hari. Maka sepantaslah kita bersyukur dan dapat bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat fardu Jumat yang kita laksanakan pada saat sekarang ini. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga kepada alam terang benderang yang kita rasakan pada saat ini, yakni dibawakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinul Islam ke permukaan bumi ini. Dengan dasar itu, maka kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil di antara kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, khatib senantiasa menyerukan kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini, mari sama-sama kita renungkan sebuah ayat Al-Quran yang sering kita baca, dan sering kita lentungkan setiap hari-hari, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung kepada kita nikmat yang diberikannya kepada kita, niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, nikmat diberikan Allah kepada kita berupa di dunia ini, baik dia pegawai negeri, baik dia petani, baik dia pedagang, dan bermacam-macam diberikan nikmat kepada kita. Kalau semuanya itu, kalau kita hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Jangankan itu,
di dalam diri kita. Diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, kelapangan, dan dapat bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak dapat kita menghitungnya. Nah, pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, di mana sejarah menentukan kepada kita bahwasanya kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Itulah nikmat yang banyak kepada kita, termasuk junjungan kita yang disiapkan oleh Allah kepada kita untuk dapat kita membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dalam bulan Rabiul Awal ini, bukti kepada kita yang harus menjadi renungan kepada kita. Ada 3 bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bukti cinta kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perbanyak selalu selawat kepadanya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhan nabiyyu sallimu taslima. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengatakan bukan kita saja yang berselawat. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konon lagi pada diri kita pengikutnya tidak mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas-jelas begitu kumandangkan azan, para muadzin selalu mengatakan ini seharusnya kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mendapatkan kebaikan, alhamdulillah, dia diiringi dengan selawat kepada Nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak mau kepada diri kita untuk memberikan selawat kepada Nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terlebih-lebih pada hari ini, hari Jumat, perbanyaklah selawat. Karena kata Nabi, Inna min abdali ayyami minkum min yaumil jum'ah faksiru alayya minas sholawati fi. Yang artinya sesungguhnya yang paling afdal pada hari-hari yang lain dibandingkan hari Jumat ini, faksiru, maka perbanyaklah selawat atas diri kalian. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Perbanyaklah selawat. Kalau kita mengakui kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah sebagai tanda cinta kita pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah selawat. Yang kedua, kita cinta kepada Rasulullah. Kita jaga peninggalan beliau.
Apa peninggalan beliau? Peninggalan beliau bukan harta, melimpah ruah, bukan itu. Tapi peninggalan beliau, taraktu fikum amraini, fa'ilam, yaitu sunnah wa rasul, Al-Quran wa sunnah Rasulullah. Aku tinggalkan tidak banyak, kecuali dua. Yang pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnah Rasulullah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Sanggupkah kita untuk di rumah kita memberikan, membaca, meneladani, menerjemahkan, tapi akhirnya sesuaikah amalan kita berdasarkan Al-Quran maupun sunnah Rasul? Ini yang paling penting kepada kita. Oleh karena itu, kita membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, 7 golongan yang dapat mengikatkan diri kepada Allah, kepadanya. Salah satunya adalah pemuda yang taat beribadat kepada Allah. Kalau sudah sampai waktunya, dia selalu untuk beribadah dan masuk ke masjid. Mudah-mudahan ini yang terjadi kepada diri kita. Kalau ini bisa terjadi, rumah tangga pasti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Contohnya tidak ada lain kecuali dalam rumah tangga tersebut ada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, dan pengamalannya pun dapat melaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, sebagai bukti tanda cinta kepada Rasul, yang ketiga adalah meneladani akhlak Rasulullah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran jelas digambarkan, laqad kana fi Rasulullah uswatul hasanah. Menjadi contoh, menjadi teladan semuanya kepada Rasulullah. Pemimpin dimanapun untuk berkuasa, diteladani kepada Rasulullah. Ini sudah jelas digambarkan dalam Al-Quran dan sering kita baca pun. Laqad kana fi Rasulullah uswatul hasanah. Sungguh terdatang pada diri Rasulullah adalah contoh teladan yang baik. Ini menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan banyak lagi, wa innaka la khuluqil azim. Dan hayasanya engkau adalah akhlak, mempunyai akhlak yang sangat terpuji. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi dalam kesimpulan ini, khutbah ini, yang pertama untuk meneladani daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta kita kepada Rasulullah, yang pertama adalah perbanyaklah selawat kepadanya dimanapun kita berada, baik dalam keadaan lapang maupun susah. Perbanyaklah selawat kepadanya. Yang kedua, peninggalannya harus kita jaga dan kita amalkan supaya kita dapat selamat hidup di dunia
maupun akhirat kelak nanti. Yang ketiga, jaga akhlak kita. Jangan permusuhan, sebab sifat Rasulullah tidak ada permusuhan. Apalagi musim-musim ini. Banyak permusuhan, banyak kesombongan, banyak keangkuhan. Kalau ini saya A datang ke si B, akhirnya tidak ngomong pun. Politik, sandarkanlah politik itu kepada diri Rasulullah. Mudah-mudahan kalau ini kita dapat kita laksanakan baik dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat menjadi suri dan contoh yang baik terhadap kita diterapkan. Kita dapat menerapkan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Akhirnya kita dapat selamat di dunia wal akhirah. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mudah-mudahan ini dapat khatib sampaikan dalam khutbah yang amat singkat ini. Mudah-mudahan ini menjadi gugahan kepada khatib sendiri dan kepada umum sekalian.